Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami terarah kepada firman-Mu yang hidup pada saat ini. Namun kami sadar kami lemah dan sangat terbatas untuk mendalami kekayaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami bisa memahaminya dengan baik dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 28 ayat 1-9 firman Tuhan demikian. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatan tangannya Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi 27 Juni 2020, saat Tuhan seperti berdiam diri. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan mendasar manusia ialah ingin diperhatikan. Karenanya, jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka pastinya tidak akan menemukan ketentraman. Bagaimana saudara-saudara, jika kebutuhan diperhatikan itu, yang kita sangat butuhkan itu, malah yang kita temukan adalah didiamkan. Bagaimana kira-kira rasanya? Didiamkan oleh orang yang kita kasihi adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Apalagi bila kita sedang susah dan butuh ditemani. Saudara-saudara, Daud mengalaminya dalam relasi dengan Tuhan. Ia merasa bahwa Tuhan diam terhadapnya. Dan diamnya Tuhan justru ia alami di tengah-tengah masa sulitnya, di tengah-tengah pergumulannya, di mana ia berhadapan dengan orang-orang fasik yang melakukan kejahatan. Ayat 3-4. Yang kemungkinan yang disebut orang fasik di sini adalah teman-temannya sendiri, yang nampaknya sangat ramah, tetapi hatinya penuh kejahatan. Ayat 3. Biasa kita seperti ini ya. Kadang kita melihat, kita merasa bahwa mereka adalah bagian dari hidup kita, teman kita, tapi mungkin hatinya penuh kejahatan terhadap kita. Daud membahasakan pengalaman itu seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat 1. Go down to the pit. Yang menggambarkan kehampaan harapannya bila di tengah kondisi yang demikian Tuhan nampak diam dan jauh darinya. Saudara-saudara, tetapi menariknya di sini, meski Daud merasa Tuhan berdiam diri, tetapi Daud memilih tidak diam terhadap Tuhan. Perhatikan ayat 2, betapa tidak diamnya Daud. Dikatakan, dengarlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Meski saudara-saudara seakan Tuhan diam, ia tetap memohon, berteriak,
dan bahkan mengangkat tangannya, tanda berserah secara total kepada Tuhan. Ia tetap mempercayai bahwa diamnya Tuhan bukan berarti ia tidak mendengar, bukan berarti ia tidak bertindak. Daud sangat percaya bahwa Tuhan adalah gunung batunya, ayat pertama, yang menjadi tempat persandaran yang teguh. Dan itulah yang kemudian dibuktikan oleh Tuhan baginya. Pada ayat 6 Daud berseru, "Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku." Bukan hanya itu, melalui pengalamannya yang tetap percaya kepada Tuhan, meski kelihatan Tuhan nampak diam, Daud justru mengalami bahwa Tuhan bukan hanya gunung batunya, melainkan juga kekuatan dan perisai, ayat 7, dan benteng keselamatannya, ayat 8. Saudara-saudara, apakah kita juga pernah melihat bahwa Tuhan diam dalam masalah kita, dalam kegalutan hati kita? Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah diam. Dia selalu hadir dan mendampingi kita, dan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudara, jika saudara-saudara merasa bahwa Tuhan diam, jangan pernah berhenti berharap. Tetap percaya dan berseru kepadanya. Nanti akan tiba waktunya di mana Tuhan menolong dan membawa kita pada pengalaman rohani yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Di sana kita akan menemukan kekuatan sejati yang Tuhan limpahkan dalam diri kita, karena Dia adalah kekuatan kita. Robert Rogers berbicara tentang iman dikatakan seperti ini. "Iman saya tidak menghilangkan rasa sakit, tapi itu membuat saya melewati rasa sakit." Mempercayai Tuhan tidak mengurangi atau mengalahkan kesedihan, tetapi itu memungkinkan saya menanggungnya. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami di pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa terkadang ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, kadang kami merasa bahwa Tuhan di atas sana berdiam diri. Namun bahwasanya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu hadir mendampingi kami, menolong kami sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus berpengharapan dan yakin bahwa Engkau adalah Allah, kekuatan dan juru selamat kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan, dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semakin beriman secara total kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.